Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Syari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tanaman kacang kedelai dari mata kuliah Teknik Pasca Panen Tanaman Pangan. Di sini ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu kacang kedelai, kemudian manfaatnya, yang ketiga permasalahannya, yang keempat tahap kegiatan panen dan pasca panennya, dan yang kelima alat dan mesin yang digunakan. Nah, yang pertama, kacang kedelai itu merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein nabati yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan yang lain. Kemudian, bentuk biji kedelai tidak sama tergantung kultivarnya. Ukuran dan warnanya pun juga tidak sama, tetapi sebagian besar berwarna kuning dengan ukuran biji kedelai dapat digolongkan oleh kelompok, yaitu berbiji kecil, berbiji sedang, dan berbiji besar. Yang kedua adalah manfaat tanaman kedelai. Kacang kedelai yang diolah menjadi tepung kedelai secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok manfaat utama. Yang pertama, olahan dalam bentuk protein kedelai dan minyak kedelai. Dalam bentuk protein kedelai dapat digunakan sebagai bahan industri makanan yang diolah menjadi susu, vetsin, kue-kue, permen, dan daging nabati, serta bahan industri makanan seperti yang bukan makanan seperti kertas, cat cair, tinta cetak, dan tekstil. Yang kedua adalah permasalahan tanaman kacang kedelai. Di Indonesia sendiri, produktivitas kedelai yang dicapai saat ini sekitar 1,30 ton per hektar, atau masih sekitar 50% dari hasil potensi varietas kedelai unggul yang dianjurkan. Hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti mencakup waktu tanamnya, kemudian tingkat pemeliharaan tanaman, dan kesuburan lahan. Selain itu, dapat diamati di lapangan masih banyak petani yang belum tertib dalam melakukan panen. Mereka itu kerap memanen kedelai sebelum tanaman kedelai mencapai masa fisiologi. Ini adalah tahapan kegiatan pasca panen dan panennya. Untuk panen sendiri, itu dapat dengan 2 cara yang dapat dilihat dengan ciri dan umur panen. Panen kedelai itu dapat dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning. Kemudian, buahnya itu berubah warna jadi hijau menjadi kuning kecoklatan, dan retak-retak atau polong sudah terlihat tua, kemudian batang berwarna kuning agak coklat dan gundul. Yang kedua, cara panen itu dapat dilakukan dengan cara pemungutan dengan cara mencabut, dan pemungutan dengan cara memotong. Kemudian, tahapan pasca panennya adalah yang pertama dengan pengeringan. Tujuan utama dari pengeringan ini adalah untuk menurunkan persentase kadar air dalam biji dari sekitar 15 sampai dengan 18% menjadi sekitar 12 hingga 13% dan untuk memudahkan proses pembijian apabila kondisi berangkasan kedelai sudah menjadi kering. Yang kedua itu pembijian. Pembijian dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama digebuk atau dipukul, dan yang kedua adalah dengan menggunakan mesin mekanis. Untuk digebuk sendiri, berangkasan yang cukup kering ini diletakkan di dalam sepeda atau kain untuk menghindarkan terjadinya biji pecah. Kemudian biji yang terlepas dari polong ditampi, dijemur hingga sampai kadar airnya 14%. Kemudian pembersihan biji. Tujuan dari pembersihan biji adalah untuk membuang semua kotoran seperti tanah, kerikil, potongan batang atau tangkai, serta daun yang tercampur dengan biji. Kemudian dijemur lagi hingga kadar airnya mencapai 9 hingga 11%. Yang keempat adalah sortasi biji. Sortasi biji ini bertujuan untuk mendapatkan benih yang bersih dan berukuran seragam. Yang kelima adalah penyimpanan biji atau benih. Penyimpanan ini dapat penyimpanan benih pada kondisi udara bebas, berisiko dan kontaminasi kotoran atau hama penyakit karena udara lingkungan dapat berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan. Sedangkan penyimpanan kedap suara itu lebih bagus karena selain dapat menghambat kegiatan biologis biji, juga berfungsi untuk menghambat pengaruh negatif kondisi lingkungan. Yang keenam, pengemasan. Contoh dari pengemasan ini adalah dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Caranya itu diletakkan dalam karung. Kemudian karung-karung ini ditumpuk pada tempat yang diberi alas kayu agar tidak menyentuh tanah atau lantai. Dan yang terakhir adalah alat dan mesin pasca panen kacang kedelai. Yang pertama itu ada sabit bergerigi. Yang kemudian perontok kedelai atau power thresher multiguna skala sedang. Yang ketiga adalah perontok kedelai atau pedal thresher bermotor multiguna. Dan yang terakhir adalah mesin pengering atau dryer tipe bak datar atau flatbed dryer. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.